Right, sama itu. Hari ini gue bisa dibilang sangat-sangat happy banget. Tapi sebelum gue lanjut, gue bakal bilang dulu, sorry. Hari apa kali ini video ini tuh nggak pakai clip on. Gue lagi di charge juga clip on. Kebetulan sekarang tuh udah sekitaran jam 4 sore. Gue udah santai juga. Gue baru balik banget tadi dari kerjaan gue. Dan sekarang gue mau ngebahas yang gue sebenarnya tuh sempet gue bahas. Gimana tuh maksudnya? Jadi sebelumnya tuh pas di momen gue di Karawaci itu tuh gue lagi ngomongin tentang manifestasi atau mungkin harapan yang menjadi kenyataan. Dan mungkin bisa dilihat sih salah satu videonya tuh di mana ya? Gue taruh di sini nih, taruh di sini. Sekaligus juga gue taruh di deskripsi ya. Kalian juga yang belum nonton juga bisa nonton dulu yang itu biar kalian paham juga. Mungkin topiknya tuh sekarang bisa dibilang lebih ke bener-bener ke manifestasi itu seperti apa, atau bisa dalam istilah psikologisnya itu tuh law of attraction. Law of attraction itu tuh sama halnya tuh sama dengan harapan. Nah, maksudnya kayak gimana? Gini, gue akan langsung ke poin-poin yang gue ingin sebutkan. Semenjak gue mencari peruntungan gue di kota orang, sekarang gue di sini, dan alhamdulillah gue merasakan banget tuh banyak banget manifestasi-manifestasi atau harapan-harapan yang gue sudah terrealisasikan. Dan bener alhamdulillah, masya Allah. Apa sih manifestasi itu sendiri? Atau law of attraction itu tuh apa? Dan bagaimana cara menggunakannya? Kalau gue pribadi, law of attraction itu tuh sama dengan harapan. Nah, harapan ini bisa menjadi kenyataan. Misalkan lu itu ingin menjadi seseorang pegawai kantoran di salah satu kantoran, misalkan gue anggap PT Asep, contohnya kayak gitu. Lu di PT Asep. Nah, biasanya sebagai orang kantoran tuh apa sih yang lu lakukan, dan lu keinginan lu tuh apa sebagai seseorang yang lu ingin manifestasikan ini gitu. Ingin mencoba. Misalkan contoh kayak gue, orang kantoran biasanya suka pakai layer untuk misalkan tap in biar dia masuk untuk absennya. Terus yang kedua itu tuh biasanya kerjanya 9 to 5 dari jam 9 atau mungkin lebih pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, setelah itu apalagi nih yang biasanya dilakukan gitu. Mungkin kayak kita kerja hari itu tuh kita ngelakuin apa aja, kita ngerjain deadline apa aja. Setelah itu kita mungkin berkomunikasi sama beberapa karyawan yang lainnya dan masih banyak halnya lah. Itu tergantung dari kaliannya ya. Dari kaliannya itu tuh kalian mau ingin membayangkannya seperti apa. Dan ini gue bisa kasih disclaimer dulu. Law of attraction ini, manifestasi ini tuh harapan. Ini tuh bukan seperti halu. Kalau halu itu tuh apa ya? Halu itu halusinasi itu tuh lu hanya berangan-angan tapi tidak melakukannya. Sedangkan bedanya di sini kita tuh ibaratnya kayak apa ya? realita dan harapan kita tuh sebenarnya tuh kayak ngacak gitu. Gue masih bingung sih untuk ngejelasinnya gimana, tapi gue akan ambil contoh kayak gini. Gue pengen kayak tadi gue sebutin ya, kayak kantoran. Gue akan bilang kayak gini, gue akan bangun jam 7 pagi. Oh iya, hari ini gue harus kerja jam 7 pagi. Jangan lupa gue harus bawa layer, walaupun memang nggak ada layer, nggak ada, terus apa nggak ada, yaudah ini gue harus ada bekerja tuh jam 7 pagi, terus gue bawa layer biar untuk bisa tapin absen gue. Nah, itu kan sebenarnya kalau misalkan kita bagian langsung kan itu lebih ke acting ya, tapi kita tuh melakukan sebenarnya keseharian tuh melakukan kebiasaan aja, kita nggak ada yang dirubah. Jadi lu kebiasaan melakukan hal yang biasa lu, misalkan lu biasanya emang bukan orang kantoran tapi lu misalkan biasanya harinya kayak entah ngedit, entah mungkin kayak apa aktivitas yang lainnya. Jadi lu melakukan aktivitas yang lainnya lah, intinya kayak gitu, aktivitas yang lainnya. Dan tetap itu tuh harus bersinambungan dengan yang law of attraction tadi yang gue sebut. Kayak hari ini pagi jam 7 pagi gue kerja, tapi lu ngomong sendiri. Jadi diri lu tuh ngomong ke diri lu sendiri, bukan ke orang lain ya. Kalau orang lain, kalau ekspektasi itu kan dari orang lain ke kita, tapi ini tuh dari diri kita ke kita lagi gitu. Dan setelah itu kegiatan lu udah melakukan kegiatan beres nih, udah melakukan kegiatan, lu lihat jam gitu, jam 5. Jam 5 gue biasanya udah balik sekarang, atau sekarang ada deadline gak ya. Jadi kayak ngegumam ke diri sendiri lah, ngegumam ke diri sendiri. Nah, setelah itu lu balik. Setelah balik, yang biasa gue lakukan ya, dan ini tuh yang bener-bener pasti buat diri gue. Yang gue lakukan biasanya kalau misalkan gue setelah beribadah atau mungkin gue sebelum tidur, gue tuh selalu bilang kayak gini, thank you ya, hari ini gue udah masuk nggak telat ke kantor jam 7 pagi. Setelah itu tuh gue tadi sekitaran jam 5 gue on time juga sih balik, dan di jalan gak macet. Tadi untuk kegiatan di kantor tuh nggak terlalu banyak sih, deadline juga nggak terlalu banyak, tapi yang penting sih hari ini bisa oke. Nah, hal-hal yang seperti itu yang gue sebutkan, dan insya Allah lu pada ngerti lah ya maksudnya apa. Hal-hal yang gue sebutkan itu tuh kalau bisa lu lakukan secara repetitif ya, sebenarnya secara repetitif yang lo lakukan. Tapi nggak perlu happy aja, yang kayak misalkan bad moodnya kayak
gue bete banget hari ini gara-gara gue dimakain bos, padahal nyatanya enggak. Nah itu tuh kayak apa ya, cara untuk law of attraction itu tuh bekerja tuh kayak gitu. Alam bawah sadar kita tuh menganggap bahwa diri kita sudah ada di posisi itu, sedangkan yang realita yang kita lakukan tuh sebenarnya enggak. Nah, bagaimana caranya untuk kita mencapai si realita yang sedang kita buat, yaitu si law of attraction tadi gitu. Yang harus dilakukan adalah otomatis betul. Kayak misalkan lu ingin kantoran, lu coba cari-cari kantoran. Jadi kayak apa ya? Bukan hanya sekedar lu nyari apply kerja, lokal kerja, setelah itu apply, nunggu, dan setelah itu lu melakukan kegiatan lain atau mungkin apply yang lain gitu. Atau lebih parahnya lagi, yang gua nggak terlalu saranin itu kayak kenapa gua belum dapet interview ya, kenapa gua belum dipanggil. Nah, daripada kayak gitu, mending lu husnuzon baik ke diri lu, bahwa diri lu tuh, oh ya gue udah diterima, besok berarti gue kerja jam segini, padahal belum ada. Memang kedengarannya gila, tapi ini worth it. Dan banyak banget beberapa orang yang gue kenal, bahkan pasangan gue sendiri itu tuh memakai cara itu. Dan alhamdulillahnya selama 3 tahun ke belakang, ada banyak hal yang kejadian dari apa yang sudah dimanifestasikan, yang sudah di law of attraction kan dengan cara itu. Dan selanjutnya, lu kan sambil usahain, sekaligus juga lu melakukan repetitif yang gue tadi sebutin. Gue nggak tahu ya, ini nggak bisa gue ngepredik ke diri gue sendiri, karena sebenarnya gue agak sedikit kurang percaya bahwa hoki itu tuh datang dengan sendirinya. Sebenarnya hoki itu tuh bisa kita cari juga, yang asalkan kita tuh bisa tahu benang merahnya tuh di mana, dan kita bisa ngerti timingnya tuh. Oke, ini hoki gue, ini mungkin hoki gue. Hoki itu bisa dibilang kayak apa ya gue ya? Timing sih, gue nyebutnya hoki itu timing, karena timing kan beda-beda ya. Kalau misalkan kembali lagi ke awal, tadi yang gue sebutin kayak yang bikin gue happy itu apa sih sampai detik ini. Pertama, gue tuh ke Karawaci itu tuh gue bener-bener, itu tuh udah lama banget gue menginginkan bahwa gue pengen coba hidup sendiri, gue pengen coba ngejalanin aktivitas yang baru. Selanjutnya itu tuh gue pengen mencari kegiatan-kegiatan yang nggak pernah gue lakukan di Bandung, dan alhamdulillah kesampaian dengan cara yang tidak terduga. Itu sebagai tanda ini juga sih, benang merah juga, atau gue garis bawah itu, bahwa manifestasi itu tuh datang dengan tidak sengaja. Jadi jangan selalu lu boleh berharap, tapi jangan kayak aduh panah ya belum datang gitu, atau belum kayak kayaknya ini nggak worth it. Jadi jangan kayak gitu cara kerjanya tuh lu berharap ke diri lu, dan ibaratnya kalau bahasanya mah diikhtiarkan gitu. Gua sorry ya belum agak bingung untuk bahasa lebih universalnya generalnya tuh, tapi lebih diikhtiarkan, lebih ke lapang dadakan. Kalau lu udah menjalankannya, lu udah melakukannya, tinggal di lapang dadain aja. Sisanya biarkan sisi semesta ini yang bekerja bagaimana caranya. Dan tentu dari yang lu udah kerjakan, dari lu yang sudah berusaha, itu pun juga menjadi membantu diri lu tuh untuk mencapai ke titik yang lu mau, kayak gitu. Untuk poin manifestasi dan law of attraction yang secara ringkasnya yang gue ingin sampaikan dari pengalaman gue pribadi itu seperti itu. Kalian gimana juga nih? Apakah kalian juga pernah nih kayak merasakan itu, atau mungkin sudah mencoba itu tapi gagal, atau mungkin kayak masih belum ngerti law of attraction itu tuh si metodenya kayak gimana? Mungkin kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Kita bisa diskusiin juga di bawah di kolom komentar. Gue juga pengen dengar pendapat kalian, gue juga pengen tahu kisah kalian, bahkan gue pengen tahu perjalanan kalian kayak gimana. Dan untuk kebahagiaan dari yang setelah Karawaci itu tuh datangnya secara bertubi-tubi. Itu tuh bisa dibilang juga sebenarnya rezeki yang tidak terduga dari yang Maha Kuasa datang ke gue sih. Alhamdulillah, masya Allahnya, gue sangat bersyukur akan hal itu. Setelah itu gue ngerasa bahwa kayak gue apply sesuatu itu cepat, kayak walaupun mungkin kedengarannya kayak remeh ya, kedengarannya kayak simple. Sorry cuy, tadi ada paket dulu gue. Sorry. Sebisanya lagi ada paket. Tadi gue sampai mana lagi ngomong ya? Oh iya, sampai yang ini ya, sampai yang gue happy banget ya. Ya gue happy banget karena beres dari Karawaci itu tuh, dari hal yang gue inginkan, terus berlanjut lagi rezekinya. Yaitu apa? Kayak gue ngerasa tanpa perlu gue kayak aduh kapan dapetnya atau kapan keterimanya, keterima sendiri aja gitu tanpa gue sadari. Setelah itu yang terakhir tuh yang kemarin, yang festival. Jadi di Bandung tuh lagi ada festival, dan out of nowhere rezeki tiba-tiba datang, gue bisa nonton akhirnya. Dan lebih
lebih spesifiknya lagi itu adalah gue salah satu penikmat Hindia, lagu Hindia, dan gue sangat suka lah gitu, karena selain relatable-nya tuh gue suka dengan cara bernyanyinya Baskara. Yang lebih unexpected dari gue tuh adalah yang gue manifestasikan itu tuh 2 tahun yang lalu, sekarang tuh kejadian. Gue festival lagi, alhamdulillahnya. Setelah itu nontonnya Hindia. Boom man. Semua nggak terduga, bener-bener tidak terduga, karena suatu hal yang gue sebut tadi, law of attraction, sebuah harapan yang menjadi kenyataan, sebuah harapan yang sebenarnya berbanding kebalik dengan realitanya, tapi gue percaya bisa melakukannya, bisa mencapainya, dan gue selalu berusaha untuk kayak bergumam ke diri sendiri. Oke, hari ini gue baru beres ini, oke, gue hari ini baru beres ini. Yang terpenting tuh ke diri kitanya sendiri, boy. Alright, mungkin segitu dulu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga bisa bermanfaat juga buat kalian, dan coba menjalankan, coba jalanin, coba usahakan, dan jangan berani dan jangan takut duluan lah. Kalian cobain dulu aja, beraniin dulu, dan jangan anggap itu tuh halu. Ingat itu ya poinnya, jangan anggap itu halu. Itu anggap sebuah harapan yang lu sudah lakukan, lu sudah terima, tapi itu sebagai harapan. Memang agak nggak sinkron ya. Kalian bisa juga cari sesuai dengan pemahaman kalian dan bagaimana cara kalian menjalankan si law of attraction yang ini. Jadi sesuaikan pada kalian ya. Oke, kalau gitu gue akan tutup hari ini dengan alhamdulillah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like biar gue semakin semangat lagi buat bikin kontennya. So, thank you sudah nonton.